Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dengan membawa cahaya sehingga kita semua mendapatkan kenikmatan iman dan Islam. Bapak Ibu guru hebat Indonesia, untuk mengefektifkan waktu, Ibu Sumirah akan menyampaikan tips mendampingi anak belajar di rumah saat pandemi Corona atau COVID-19. Untuk itu kepada Ibu Sumirah saya persilahkan. Mangga Ibu. Terima kasih Ya, Bapak bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Bapak guru hebat, peserta seminar online VCT batch 69 yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya selaku moderator akan membacakan sekilas CV dari Ibu. Beliau ini beruna Desa Brondong, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu. Kemudian Ibu Sumira ini sebagai presenter, Bapak dan Ibu. Kemudian di host ada Pak Budiansa SPD. Dalam kesehariannya beliau bertugas di SMK Negeri 1 Cikedung, Kabupaten Indramayu. Dan saya sendiri bertindak selaku moderator Muhammad Heri Setiawan dari SD Negeri Bojong Melati, Kabupaten Indramayu. Pada kesempatan hari ini, Bapak dan Ibu, ya, akan disampaikan materi tips mendampingi anak belajar di rumah saat pandemi Corona COVID-19. Sebagaimana yang kita sedang rasakan akhir-akhir ini, bahwa masyarakat diarahkan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah selama pandemi virus corona. Hal itu sangat berdampak sekali kepada lembaga-lembaga pendidikan, yaitu perlunya untuk menggunakan metode belajar mengajar jarak jauh secara online bagi siswa-siswi sekolah, baik dari tingkat TK sampai ke tingkat perguruan tinggi. Nah, kebijakan pemerintah ini menuntut kita selaku orang tua untuk melakukan pengawasan penuh dan beradaptasi dengan situasi saat ini untuk mendukung proses belajar bagi anak di rumah. Lantas, bagaimana tips dan cara yang tepat dalam mendampingi anak belajar di rumah? Mari Bapak Ibu guru hebat semua kita simak pemaparan materi dari Ibu Sumirah SPD. Kepada Ibu Sumira SPD, waktu dan tempat dipersilahkan. Mangga, Bu Sum. Terima kasih Bapak. Terima kasih kepada Bapak moderator dan juga Bapak host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya sampaikan untuk kita semua. Mudah-mudahan pada kegiatan ini, pada hari ini, kita selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan semoga rezeki kita dilancarkan. Dan semoga apa yang kita harapkan tercapai. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat siang juga kepada peserta dan juga instruktur
Langsung saja saya paparkan materinya. Mohon maaf, bukan berarti saya mengajarkan atau bagaimana. Saya hanya berniat membagi kemampuan saja. Kita mulai saja. Untuk materi kali ini yang menyambung dengan materi yang kemarin, yaitu tips mendampingi anak belajar di rumah saat pandemi Corona COVID-19. Karena memang di sekolah dari bulan kemarin sudah mengumumkan untuk merumahkan murid-muridnya sebagai bentuk social distancing untuk memperlambat penyebaran virus corona atau COVID-19. Anak-anak mungkin senang karena mereka tidak perlu berangkat ke sekolah. Akan tetapi, ini bukan waktu untuk bersantai-santai, karena ini tentu saja bukan liburan secara psikologis. Anak-anak mungkin punya keinginan untuk bersantai-santai di rumah. Bila ditambah lagi dengan orang tua yang juga bekerja di rumah. Anak-anak barangkali akan membayangkan sebagai sebuah hari-hari liburan yang sempurna. Karena jeda waktunya tidak ditentukan sampai kapan akan dimulai belajar di sekolah. Akan tetapi, tentu saja mereka tidak akan bisa mendapati kenyataan tersebut. Sebab mereka punya kewajiban belajar dari rumah. Nah, bagaimana tips mendampingi anak-anak belajar di rumah agar optimal? Tips apa saja yang harus kita terapkan sebagai orang tua dan juga pendidik? Yang pertama, ini ada beberapa tips yang digunakan ketika mendampingi anak belajar di rumah. Mungkin tips-tips ini masih banyak. Ini saya sampaikan di sini hanya beberapa saja. Yang pertama, kita pakai kata-kata yang tepat. Ketika orang tua mendapatkan pengumuman bahwa sekolah ditutup, maka Anda atau kita sebagai orang tua perlu berhati-hati dalam meneruskan pesan tersebut pada anak. Alih-alih mengatakan sekolah mau libur 2 minggu yang lalu itu, sekarang sudah diperpanjang ya, kira-kira sampai habis Lebaran. Sebaiknya sampaikan semua murid atau kepada anak kita harus belajar di rumah selama 2 minggu. Jadi ketika kita mengatakan kepada murid atau kepada anak kita, jangan dikatakan libur. Sampaikan kepada mereka, anak-anak kita, bahwa kita sebagai peserta didik atau murid harus tetap belajar di rumah. Yang kedua, tumbuhkan suasana produktif. Di sini, Elizabeth, psikologi pendidikan sekaligus CEO founder rumah dan
Leon mengatakan bahwa saat ini mungkin memang seperti liburan. Tenang saja, karena memang semua anggota keluarga ada di rumah. Oleh karenanya, Astrid menyebutkan bahwa tugas pertama orang tua adalah menyesuaikan situasi yang ada di rumah. Tentu saja tidak bisa anak belajar sama seperti dengan situasi di sekolah. Akan tetapi tujuan pembelajaran harus tetap capai. Untuk itu, untuk menghidupkan suasana di rumah menjadi produktif, menjadi sebuah langkah penting, orang tua yang harus bekerja di rumah bisa sangat membantu, lantaran bisa memberikan contoh langsung bahwa berada di rumah bukan berarti bersantai saja, melainkan harus menyelesaikan tanggung jawab pekerjaan. Jadi, di sini orang tua juga memberikan contoh. Ketika orang tua di rumah juga masih tetap bekerja. Karena memang saat ini tidak bisa misalkan ke kantor atau ke sekolah. Sehingga anak juga bisa mengikuti orang tua, bisa tetap belajar di rumah. Yang ketiga, buat jadwal. Anak-anak harus tetap menaati jadwal yang sudah ada di rumah sebelumnya, seperti jadwal bangun tidur, mandi, dan sarapan. Usahakan perubahannya seminim mungkin. Jadi, jadwal ketika anak-anak sekolah normal bisa dijadikan sebagai jadwal belajarnya. Keteraturan adalah kunci agar anak tetap tertib. Misalkan, itu seperti biasa jadwalnya bangun, tidur, mandi, dan sarapan. Lalu biasanya setelah itu jam 7 sudah masuk sekolah. Jadi kita sebagai orang tua biasakan seperti jadwal ke sekolah. Terus yang keempat, lebih sabar. Anak-anak mungkin butuh waktu untuk menyingkirkan keengganannya untuk memindahkan aktivitas sekolah ke rumah. Oleh karenanya, agar orang tua lebih sabar mendampingi. Bukan sekedar orang tua yang pusing harus beradaptasi dengan situasi ini. Anak pun juga punya konflik sendiri untuk beradaptasi, belajar di rumah tanpa guru dan teman-teman. Memang pada awal anak-anak banyak yang enggan untuk belajar di rumah. Bahkan beberapa saat ini juga banyak anak-anak, terutama anak didik saya, merasa kangen, ingin belajar sama teman-teman dan juga bu guru. Katanya enak sama bu guru. Jadi kita sebagai orang tua harus lebih sabar menghadapi anak kita. Terus yang kelima, lebih fleksibel. Walaupun sudah membuat jadwal
orang tua juga perlu punya situasi. Kalau memang anaknya sedang butuh bergerak, maka jangan metode paper and pencil yang dipakai. Jadi belajar di rumah juga fleksibel saja. Misalkan anak ketika pagi dia tidak mood atau biasa ngambek, jadi kita longgarkan waktunya. Misalkan biarkan mereka bergerak atau mau mengerjakan apa dulu. Nah, setelah sudah selesai, kita komitmen bersama anak untuk belajar lagi. Kalau mereka sudah menyelesaikan keinginannya. Lalu, yang keenam, pilih cara yang menyenangkan. Orang tua bisa mencari cara kreatif untuk menggunakan benda-benda atau mainan favorit anak sebagai alat belajar. Anda bisa atau kita orang tua bisa mencari laman atau akun percobaan kreatif atau permainan yang dapat melatih kemampuan sensori maupun motorik anak. Karena memang sekarang di semua laman sudah ada pembelajaran daring. Banyak sekali namanya yang bisa diakses. Yang ketujuh, manfaatkan waktu. Di rumah kah bisa jadi berkah yang patut disyukuri. Artinya kita akan punya lebih banyak waktu untuk bersama anak. Manfaatkan waktu ini sebagai kesempatan belajar tak terbatas. Belajar tidak hanya berhenti sampai di kegiatan membaca, menulis, berhitung. Tetapi justru dalam kondisi ini kita bisa perbanyak metode diskusi dengan anak. Kita bisa mendiskusikan banyak hal dengan si kecil. Misalnya saja tentang pencegahan COVID-19 yang sedang terjadi pada saat ini. Juga fenomena panic buying atau anjuran social distancing dengan si kecil. Misalkan bagaimana yang harus kita lakukan di saat seperti ini. Seperti kita harus di rumah saja, tidak boleh kemana-mana. Gunakan bahasa yang mudah mereka pahami. Jadi gunakan bahasa anak. Diskusi-diskusi semacam ini akan meningkatkan daya analisis mereka. Jadi diskusikan apa yang akan dipelajari pada hari itu bersama anak. Lanjut. Yang kedelapan, gunakan aplikasi belajar untuk mempermudah kegiatan belajar dari rumah. Bisa menggunakan aplikasi belajar online yang saat ini banyak tersedia di toko aplikasi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga telah menyiapkan untuk anak sekolah dasar juga hingga sampai sekolah menengah umum. Layanan belajar gratis online juga ada, yaitu rumah belajar, bilaman belajar,
Kemendikbud YOID yang dapat dimanfaatkan oleh semua pelajar di seluruh Indonesia. Yang kesembilan, tetap terhubung dengan teman. Tetap berada di rumah bukan berarti tidak bisa terhubung dan berkomunikasi dengan teman-teman sekolah. Saat ini banyak aplikasi yang dimanfaatkan untuk bisa berkomunikasi. Tetapi tetap bisa terkirim pesan ataupun melakukan panggilan baik suara maupun video call untuk berbincang-bincang dengan teman. Media sosial juga bisa dimanfaatkan untuk saling berbagi kabar, baik itu mengenai pembelajaran ataupun bertanya tentang situasi, keadaan yang terjadi, juga bertanya kepada teman-teman tentang keadaan masing-masing yang ada di rumah. Lanjut, yang 10, interaksi. Jarak fisik bukan membatasi interaksi sosial. Guru atau orang tua bisa gunakan banyak fitur teknologi digital untuk saling bertukar gagasan selama proses belajar berlangsung. Beberapa fitur aplikasi yang bisa dimanfaatkan yaitu seperti chatting, WhatsApp group, Google Classroom, Zoom, Skype, Webex, Facebook Live, dan sebagainya. Mungkin masih banyak lagi. Tetapi jangan lupa guru tetap jadi fasilitator yang mengarahkan jalannya diskusi pada aplikasi tertentu agar tujuan belajar tercapai. Yang terpenting kita tahu salah satu tujuan pendidikan pada dasarnya adalah untuk menanamkan semangat belajar dalam diri siswa. Anak dirangsang agar melakukan proses belajarnya masing-masing secara mandiri. Maka pada saat-saat belajar di rumah secara daring menjadi saat yang berharga untuk melatih anak belajar secara mandiri. Yang terpenting di sini adalah kita sebagai guru, tugas yang diberikan jangan bersifat paper and pen, namun lebih kepada tugas yang kreatif. Rentang waktu yang diberikan harus lebih longgar dan beban pekerjaannya jangan seperti di kelas. Dalam memberikan tugas kepada siswa harus terukur dikerjakan maksimal 30 menit, tidak boleh lebih. Karena pasti anak-anak jadi bosan dan juga puyeng. Jadi kalau dalam bentuk soal, maka guru dapat mengukur hanya beberapa soal yang diberikan. Tugas yang diberikan tidak secara berbarengan. Misalkan di sini untuk SMP ada macam-macam mata pelajaran.
Guru harus berdiskusi dengan guru lainnya untuk memberikan tugas kepada siswa, jangan bebarengan. Jadi setiap hari seharusnya guru memberikan hanya satu mata pelajaran saja. Yang hari berikutnya diganti dengan mata pelajaran yang lainnya. Maksud belajar dari rumah sesungguhnya adalah siswa agar tetap ter Halo, ini suaranya tidak terdengar. Demikian tadi yang saya paparkan. Ini ada kesimpulan dari materi yang tadi. Peran guru dan orang tua memang mendasar dalam mendukung proses anak belajar di rumah. Keduanya mesti membangun kolaborasi demi memaksimalkan kegiatan belajar anak. Kreativitas guru dalam menghadirkan pembelajaran daring yang menarik dan menyenangkan akan sangat menentukan besarnya atensi siswa terhadap kegiatan belajar daring tersebut. Sedangkan pendampingan dan keaktifan orang tua dalam menemani anak akan menentukan sejauh mana kegiatan belajar di rumah akan bermanfaat dan bermakna bagi anak. Dengan keteraturan itu diharapkan anak-anak kita ketika masuk sekolah kembali semangat belajarnya tidak padam dan materi pembelajaran tidak tertinggal. Jadi ritmenya bisa diatur, bukan malah membuat anak tertekan. Perasaan tertekan dan kelelahan justru akan berdampak pada penurunan imun tubuh anak. Demikian paparan saya mengenai tips belajar di rumah di masa pandemi COVID-19. Terima kasih kepada semua partisipan dan juga instruktur dan juga teman-teman semua yang sudah hadir dalam acara Sikon kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Silakan Bapak Moderator, Bapak Heri. Ya, terima kasih kepada Bu Sumira selaku presenter yang sudah memaparkan materinya dengan baik tentang tadi tips mendampingi anak belajar di rumah selama masa pandemi COVID-19. Ya, Bapak dan Ibu guru hebat yang saya hormati, bahwa seperti yang dipaparkan oleh Ibu Sumirah tadi selaku presenter, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan ketika mendampingi anak belajar di rumah. Sampai ada 10 cara tadi Bu ya. Yang pertama, pakai kata-kata yang tepat, menumbuhkan suasana
produktif. Kemudian yang ketiga, kita buat jadwal dengan anak. Keempat, lebih sabar. Kelima, fleksibel. Keenam, pilih cara yang menyenangkan. Ketujuh, manfaatkan waktu. Kedelapan, menggunakan aplikasi belajar. Kesembilan, tetap terhubung dengan teman-teman. Dan yang terakhir, yang ke-10, interaktif. Mangga, barangkali ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, Bapak dan Ibu guru hebat semua, bisa disampaikan melalui ruang chat atau bisa disampaikan secara langsung dengan cara menonaktifkan mute-nya. Mangga. Jangan lupa Bapak dan Ibu diisi presensinya. Ini Pak, presensi saya belum selesai. Oh, masih ada, Bu? Mangga. Ini yang baru Pak. Tanggalnya belum saya edit. Berarti ini mulai jam berapa ya, Pak? Tadi mulai jam berapa ya, Pak? 10, Bu. 10.30 tadi kita mulai. Kalau di flyer di jadwal jam 10.00. Sampai jam 11 berarti ya, Pak ya? Begininya ya? Ada yang disampaikan Bapak dan Ibu semua? Sebelum kita menuju kepada kesimpulan pertemuan kita hari ini, barangkali ada yang mau disampaikan? Enggak? Saya sampaikan tadi di awal bahwa saat ini masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah selama pandemi virus corona. Ingat, bukan melarang, tetapi mengurangi sebagai bagian daripada pencegahan penyebaran COVID-19. Hal itu berdampak pada lembaga pendidikan yang harus menggunakan metode belajar mengajar jarak jauh secara online bagi siswa-siswi di sekolah, baik dari tingkat aman anak-anak sampai ke perguruan tinggi. Hal ini menuntut orang tua melakukan pengawasan penuh selama kegiatan belajar di rumah tersebut. Nah, tetapi ada hal yang sering dilupakan oleh orang tua yang berpikir bahwa kegiatan belajar di rumah itu 100% memindahkan apa yang diajarkan apa yang ada di sekolah ke dalam rumah. Hal tersebut sangat kurang tepat. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bismillah tadi, Bapak dan Ibu, bahwa hendaknya
gunakanlah beberapa tips yang tepat ketika anak belajar di rumah, karena intinya adalah belajar di rumah ini intinya adalah memberikan aktivitas belajar rutin pada siswa. Jadi bukan memindahkan 100% apa yang ada di sekolah, pindahkan ke rumah. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan dengan moderator. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selebihnya boleh yang selaku host. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggap menit itu kemudian dari Bapak Instruktur dan Bapak dan Ibu Instruktur. Jangan lupa Bapak dan Ibu, presensinya diisi ya. Linknya sudah ada di profil. Yang terbaru itu yang GG I52. Ini yang paling bawah, Pak. Yang 79. Yang 79, Pak. Oh itu. Ya. Itu punya Bu. Iya, yang 79. Bentar ya. Pak Heri. Ya, Pak Agung, mangga. Oh, sudah selesai, Pak? Udah, Pak. Oke, terima kasih ya. Luar biasa dari Bu Sumirah ini tadi ya. Mungkin hanya catatan kecil saja. Kalau boleh tahu, Pak Budiansyah udah berapa kali host Pak Heri? Pak Budiansyah sekali ini Pak, moderator sudah 2 kali ya. Oh, moderator udah 2 kali, host sekali. Host 2 kali Pak. Host 2 kali, ya. moderator 2 kali, tinggal presenter Pak Budi su. Pak Budi tinggal presenter 2 kali ya, sama diseminasi ya. Ya, sama diseminasi. Oke, kalau Bu Sumirah berarti sekali ini presenter ya? 2 kali Pak, udah 2 kali. Udah 2 kali. Oh, yang kemarin ya? Iya. Soalnya nggak diupdate Pak, itunya Pak, apa namanya? Presensi yang saya ini nggak diupdate. Oke, jadi mungkin tadi ada sedikit ini aja sih, kalau saya amati dari di awal tadi, Ya. waktu Pak Budiansyah apa namanya membuka acara, kemudian harusnya ke moderator dulu Pak Heri sebagai moderator, tapi tadi langsung waktu atau kesempatan langsung diberikan ke presenter. Untungnya Pak Heri langsung menyambar ya. Betul, Pak Heri langsung berinisiatif. Beliau langsung nyamber, langsung memberikan apa ya, ular-ular atau pembukaan sebelum masuk ke apa namanya materi presensi yang disampaikan Bu Sumirah. Tapi secara umum sudah bagus sekali. Secara umum sudah bagus Pak. Nanti tinggal kita tunggu Pak Budiansyah sebagai presenter ya. Ya Pak. Kemudian Bu Sumirah nanti lanjutkan terus Bu. Jadi tinggal host sama ini ya Bu ya. Moderator Iya, Pak. Pak. Sama moderator ya. Iya, Pak. Nanti Siap. kan Pak Budiansyah presenter 2 kali. Ibu Sumirah bisa ngambil sebagai host atau moderator gantian bisa boleh. Nanti bisa duet. Nanti kalau misalkan kurang partner bisa nanti Pak Heri suruh bantuin. Aduh. Iya Pak. Nggak apa-apa, nanti kalau memang sekiranya di grup besar juga ibaratnya susah untuk mencari partner, apa-apa nanti minta bantuan Pak Heri untuk apa namanya bisa membantu, entah itu dari sisi host atau dari sisi moderatornya. Yang jelas jadi supir tembak Pak, siap. Oke.
Mungkin dari saya itu aja sih Pak. Ya, Oke. terima kasih Pak Agung atas masukannya, betul sekali. Tadi pas awal saya eh, eh, kurang fokus, Bapak maklum di Budiansa ruangan biasa. banyak orang. Iya, biasa Pak Budiansa. Terima nggak kasih apa-apa. para instruktur semuanya, kawan-kawan semuanya, host sebagai saya sebagai host, Pak Heri sebagai moderator, Ibu Umirah sebagai presenter. Punten Pak Budiansa, Gimana Pak? saya potong sebentar. Nah, ini karena saya ada perlu ini, mohon maaf saya izin live dulu ya. Mangga Pak, makasih Pak. Siap. Ya, kegiatan pada hari ini sudah saya monitor, artinya kan bisa menjadi catatan saya gitu. Nanti mungkin Bu Ririn mungkin masih di jalan, mungkin siapa tahu bentar lagi bisa masuk room. Terima kasih Pak Budiansa, Pak Heri, Bu Sumira, luar biasa Pak Heri. Ya, sama-sama Terima Pak. kasih, Assalamualaikum. Sama Pak Agung. Terima kasih Pak Agung. Bu Ririn, izin saya duluan deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.